Nusa Tenggara Timur, pulau terluar paling selatan Indonesia. Padang rumput maha luas, sabana, menutup sebagian besar Sumba. 2/3 muka pulau tertutup rumput. Kuda liar sandalwood jadi ciri utama. Tanpa pengembala, kuda-kuda ini patuh pada pimpinannya. Sumba diyakini sebagai sebuah pulau purba. Pulau yang telah ada sejak ratusan juta tahun lalu yang terbentuk semasa dengan Pangea, yaitu saat masa daratan masih satu. Postulat atau asumsi dasar inilah yang mendasari ekspedisi Widya Nusantara 2016 LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Rusuh nih, rame nih. Ceritanya jangan sampai rumah. Sampai bandara aja. Nggak usah diceritain, upload aja. Kela gambar bisa lah. Ada di TV. Jarak 115 km ditempuh dari Waingapu. Saatnya istirahat melepas lelah. Dan menjalankan kewajiban. Coba angkat dong keranya. Angkat sebelah dulu. Cobaan belum berhenti. Berpindah dari truk modifikasi bus ke truk barang terpaksa ditempuh. Tidur sih. Katanya ketemu artis. Satu tim besar diturunkan, seperti memindah laboratorium kecil, peralatan penelitian,
setengahnya dibawa ke lapangan. Sejarah Pulau Sumba itu pernah berbenturan dengan Australia, ada yang bilang itu pernah berbenturan dengan Sulawesi, dan ada juga yang pernah menyampaikan bahwa ini adalah pernah berbenturan dengan Asia. Tiga hal tersebut yang kami ingin coba telaah adalah dari sisi ilmu pengetahuan, membantu dari untuk bagian dari ilmu pengetahuan adalah kita ini membantu memecahkan hal-hal yang masih membingungkan dalam dunia biogeografi. Sebelum melepas lelah perjalanan selama 6 jam lebih, rencana disusun untuk esok hari. Dengan saya lah. Ahli botani, etnobotani, ahli rumput, burung mamalia, ikan, biomaterial, biogeografi, dan perwakilan kebun raya coba merangkum apa-apa yang ada di Sumba. Rengkereha, Tabundu, Sumba Timur. Mungkin saja jadi tonggak pengungkapan jati diri Sumba. Penelitian keanekaragaman hayati dilanjutkan. Warga bergabung menyumbangkan pengetahuan yang terpelihara dari pendahulunya. Komandannya di belakang aja.
Laiwangi, hutan dengan kekayaan hayati terkaya di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Medan yang berat, satu mobil terpaksa dihentikan. Kenapa bang? Itu terlalu lama di. Kecuali ada orang yang komando ke sana. Vegetasi hutan hujan tropis Taman Nasional Laiwangi Wanggameti menantang nyali peneliti. Beragam hipotesa mulai muncul. Asumsi bahwa Pulau Sumba adalah Oceanic Island atau pulau yang muncul dari dasar laut dihadapkan pada beberapa fakta. 2 langkah. Terus jelasin rame. Oke. Ini julating ini dikit. Tanah berkapur yang sebagian besar penampangnya tertutup rumput diduga menjadi salah satu bukti. Rumput itu kan termasuk, terutama di daerah terbuka, bisa memanfaatkan sebaik-baiknya fotosintesis energi matahari. Ada jenis-jenis rumput yang dikatakan dengan C4 plants, jadi tanaman karbon 4. Kalau yang normal kan C3 ya, T3. Nah itu lebih efektif lagi produksinya. Ya lebih tahan, lebih bisa memanfaatkan hara mineralnya ya. Penelitian lain menunjukkan analisa tersendiri. Hipotesa dari ahli mamalia meyakini sekawanan kelelawar punya cerita. Saya melihat kedekatan antara hewan mamalia Sumba itu lebih dekat ke arah Oriental, Asia. Oh, iya. Kami sejauh ini belum mencatat adanya jenis-jenis yang endemik Sumba, tapi endemik NTT seperti tadi Sinopterus yang betul. Itu memang endemik NTT, NTB, NTT. Ya, jadi kalau kita lihat-lihat komposisi atau struktur jenis hewan mamalia memang lebih ke arah Asia, Pak. Asia. Jadi mungkin saya menduga sumbernya di Asia dan
hewan-hewan itu sampai di Sumba ketika sudah terbentuk rentetan pulau-pulau Lombok, Sumbawa, Flores. Nah, pulau-pulau itu sebagai batu loncatan ke Sumba oleh hewan-hewan yang dari Asia daratan itu. Itu perkiraannya. Yang sama-sama primata. Bukan seperti lebih ke jenis yang telinganya itu yang bukan dengan telinganya itu yang beratnya berat, kematian berat. Cadangan air di Pulau Sumba salah satunya ada di vegetasi hutan Taman Nasional Laiwangi Wanggameti. Legakan pohon-pohon tempat bernaung, buah-buahan sebagai sumber nutrisi, dan juga air menjadi surga di tanah ini. Kita cari tempat dia masuknya dari mana? Sebuah data merujuk, 215 jenis burung, 8 diantaranya endemik, menggantungkan hidupnya di Pulau Sumba. Cantiknya itu tadi untuk menarik pasangan. Temuan lain yang cukup menggembirakan tim ekspedisi adalah sikas. Sikas diyakini merupakan tumbuhan purba yang mampu bertahan dalam evolusi minim. Ini adalah sikas, tumbuhan endemik di daerah Sumba. Rencananya ini kita akan mengekstraksi tanaman ini untuk mengetahui kandungan senyawa kimianya serta senyawa aktif yang berpotensi sebagai antimikroba maupun antioksidan. Di dalam tanaman ini mengandung senyawa-senyawa yang aktif sehingga mikroba, jamur atau bakteri itu tidak bisa menyerangnya. Sehingga kita ingin juga mengetahui kandungan senyawa aktif yang berpotensi sebagai antimikroba, anti jamur, dan mungkin kedepannya bisa digunakan untuk obat-obat yang lainnya, semisal anti kanker seperti itu. Iya. Nanti minta ya. Mana buahnya? Ada. Ia sudah ada ketika dinosaurus masih ada.
Begitu dinosaurus itu tidak ada, mereka masih bertahan hidup. Berarti mereka mempunyai sesuatu untuk mampu membuat dia bertahan selama sekian juta tahun. Itu yang akan kita teliti. Dan itu pentingnya. Tim juga membawa peneliti rumput. Tanah berkapur dan keras tak cukup mampu menyimpan air. Sementara terpaan angin di dataran luas hanya mampu dihadapi oleh tegakan rumput. Dan bila kita lihat di sini dengan curah hujan sedikit, tanahnya itu relatif kering. Dan karena tanah relatif kering dan berpori ini akan mengakibatkan bahwa air hujan yang turun itu tidak akan lama berada di tanah, namun dia akan tercuci ke bawah. Sehingga rerumputan yang ada di atas di perbukitan ini sangat miskin nutrisi dan hara. Akibat semua nutrisi dan hara itu tersapu oleh air hujan ke bawah. Dan di bawah, di lembah-lembah, itu kita bisa menjumpai pepohonan yang cukup tinggi, karena di sanalah banyak nutrisi, sehingga keanekaragaman hayati mereka relatif lebih tinggi dibanding padang rumput yang terletak di perbukitan ini. Temuan-temuan ini membuka satu demi satu misteri asal-usul Pulau Sumba. Menjadi langkah awal, membawa sebanyak mungkin spesimen agar data yang didapat semakin banyak. Tujuannya, mengungkap misteri alam, menentukan jati diri Sumba.